tambahan Man. Yuk. Nah, belakangan ini kan lagi viral apa namanya? Capres fiktif itu loh. Ah, iya. Di Instagram itu namanya Nur Hadi X Aldo. Oh iya sih itu. Nur Hadi sama Aldo. Nah, dia disingkat itu jadi pasangan dildo. Oh iya. Terus gimana itu? Awal mulanya kenapa tuh ada Nur Hadi dan Aldo? Asal usulnya kemarin tuh aku sempet nonton gitu ya, katanya tuh awalnya si Nur Hadi ini, Bapak Nur Hadi itu dia adalah tukang pijat di Kudus. Terus habis itu tuh emang udah suka bikin Facebook dengan status yang lucu-lucu. Ya kita tahu kan orang tua kadang pakai Facebook tuh statusnya aneh-aneh. Daddy's jokes gitu. Nah terus muncullah ada seniman Jogja yang ingin membuat bapak ini lebih viral, terus dia izin ke bapaknya, terus ya udah deh bertebaran lah itu. Wajahnya dibikin meme gitu, meme. Iya. Dan sekarang sampai terkenal gitu ya. Koalisi tronjol-tronjol. Koalisi tronjol maha asyik. Nah, ya. Semakin yakin semboyannya, Iya. semakin yakin. Semakin miskin. Itu kita. Ade. Nah, itu ada Instagramnya viral juga. Instagramnya Nurhadi_Aldo. Terus apa nih yang unik dari pasangan fiktif ini? Awalnya pasangan ini tuh mendapatkan kayak semacam apa ya? Semacam momentum. Ya, jadi karena di paslon 2 yang pasangan capres 2 ini kan jadi kayak rame. Nah, ini mereka tuh hadir buat kayak menghumorkan biar nggak sepaneng banget gitu loh. Jadi bukan berarti mereka tuh ngajak golput, nggak milih salah satu entah Prabowo atau Jokowi gitu. Jadi terus akhirnya mereka tuh kayak dapat pertentangan gitu dari netizen gitu. Iya. Enggak pertentangan juga sih, maksudnya banyak netizen yang ngikutin mereka itu kan kebanyakan anak muda. Nah, mungkin anak muda ini kan bosen tuh sama calon-calon yang serius kan ya. Jadi ini karena mereka tiba-tiba rame akhir 2018 mereka tuh bikin quote kayak gini. Saya bingung dari pohon mana dia berasal. Sampai saja mereka meragukan keaslian paslon jalur prestasi. Maksudnya tahu nggak sih? Jadi jalur prestasi itu kan cuma buat yang masuk kuliah kan. Menyikapi banyaknya akun mamalia dan membuka kartun yang mempertanyakan siapa sebenarnya Aldo. Berikut adalah pernyataan resmi dari Bapak Aldo Suparman. Sarjana S3 kedokteran. Semakin nggak nyambung nggak guys? Dan S3 itu bukan sarjana. Dan sastra mesin. Oke. Iya deh sastra mesin, opera sastra nuklir. Oke. Sama aja. Yang paling best komen ini ada 170 like ini. Karena kenapa ditanya dari pohon? Karena pohon itu taunya cuma gerakan pasif aja. Dia tidak terlalu terbuka untuk dunia luar. Jadi, jika kalian nggak tahu siapa Pak Aldo, kalian terlalu pasif untuk dunia ini. Bahkan untuk semut yang tinggal di ujung kulon aja tahu siapa beliau. Masa kalian manusia nggak tahu? Berarti memaksa supaya tahu ya. Yoi. Nah, ini salah satu program yang ditawarin si Dildo. pasangan dildo ini ya, kalau misal mereka nanti jadi. Apa nih? Jadi apa? Nah, ini dia itu programnya main bola tenang. Oh ya, karena akhir-akhir ini kan rame kasus mafia bola itu ya. Iya nah, benar. dia ini punya pemecahan masalah buat itu. Nah, main bola tenang, nggak ada mafia dan bentrok. Bolanya dibagiin satu-satu. Jadi gini. Akhir-akhir ini Indonesia sedang ramainya kasus-kasus pengaturan skor. Dengan terkuaknya kasus tersebut membuat orang-orang menjadi tidak percaya kepada PSSI. Nah, paslon Nur Hadi Aldo ini bakal memberi solusi dengan membagikan bola satu-satu. Nah, jika andaikan semua bola telah terbagi, maka seluruh pemain tidak harus berebut bola atau punya sendiri-sendiri. Jika tidak ada tim yang menang dan kalah, maka ada dua kejadian. Satu,
Jika tidak ada tim yang menang dan kalah, maka tidak ada perjudian. Jika tidak ada perjudian, maka tidak ada mafia bola. Indonesia terbebas mafia bola. Jika tidak ada tim yang menang dan kalah, maka tidak ada keributan. Seluruh supporter tidak akan bertikai. Terciptanya keadaan Indonesia yang mantap jiwa. Super sekali guys. Memang mantap. Terus selain tadi humoris juga peduli sama olahraga, ternyata paslon ini juga musikal. Buktinya ini Pak Aldo punya quotes. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Lagunya Sheila on 7 ini. Iya, jadi apa ya? Sangat musikal Bapak ini. Terus kita lihat komennya. Ya, dari Arla Bados _ ada saja Bapak Aldo ini. Tapi nulisnya kayak anak alay yang hurufnya gede kecil gitu. Terus ada juga yang bilang Devita .a, tolong ya itu lirik lagu, saya bacanya nyanyi dong. Program yang ditawarkan Bapak Aldo ini ya, salah satunya adalah jadi petani makmur dan anak petani nggak perlu ke kota, petaninya diangkat jadi PNS. PNS golongan AB. Jadi, melihat pembangunan akhir-akhir ini yang menyita ruang hidup petani, Paslon Nur Hadi Aldo mempunyai program yakni menjanjikan untuk para petani sebagai permasalahan atas solusi yang sudah lama. Nur Hadi Aldo menawarkan permasalahan baru untuk solusi, yaitu dengan mengangkat seluruh petani menjadi PNS golongan O. Itu golongan darah nggak sih maksudnya? Karena pekerjaan sebagai petani seringkali dianggap remeh, akibatnya dari stigma buruk para petani, anak-anak petani tidak lagi menjadi petani. Hal ini menjadi kekhawatiran Nur Hadi Aldo akan kepunahan petani di negeri agraris ini. Semakin yakin guys, ini hashtagnya. McQueen. Oh ya, McQueen yakin. itu bagus juga sih programnya ya. Jadi kan pertanian lahan di Indonesia kan sebenarnya banyak, cuman kan belakangan kan kadang dengar berita nggak sih ada orang kita ngimpor beras atau pangan, kan lucu juga loh. Bagus juga sih kalau pertanyaan dijadiin PNS golongan O. Tapi masalahnya golongan O itu golongan apa? Iya, golongan darah itu. Bagus. Terus ada program lain nggak, Hana? Ada dong. Ini program bukan sih? Oh, aku bukan program ya. Ini dia mengangkat sebuah ideologi. Mantap nih. Berat. Jika Karl Marx memimpikan tatanan masyarakat tanpa kelas, lalu di mana kita akan belajar? Ini quotes-nya dari Nur Hadi. Terus captionnya gini nih, kritik Nur Hadi terhadap Marxisme ini memiliki nilai materialisme historis yang cukup tinggi dan telah menjadi kajian bagi filsuf kelas dunia seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Attaqi, dan Ustadz Zakir Naik. Jadi gini sih menurutku itu kemarin tuh kan rame itu loh, ngomongin itu, terus akhirnya diplesetin lah itu, maksudnya soal kelas. Menurut kita kelas itu kan buat kelas belajar. Jadi kelihatan banget kalau ini dia bikin anak-anak sekolah gitu loh, yang dari jalur prestasi golongan O kelas gitu. Iya bener banget. Terus kita lihat gimana reaksi netizen menanggapi postingan ini dari Dwi.Ariano _ Karl Marx akan menangis melihat postingan ini. Untuk Karl-Marxnya udah gak ada. Biasanya kalau musim pilpres kayak gini, musim apa ya, pemilu gitu kan kadang masyarakat kan jadi terpecah ya, namanya terbagi-bagi kubu gitu loh, ada yang dukung ini sama dukung ini. Nah biasanya saling pendukung itu nggak akur. Nah jatuhnya mereka bikin keributan gitu loh, karena saking fanatiknya. Cuman fanatik ngawur sih. Nah si Nur Hadi ini dia punya apa namanya, punya omongan bagus. Jadi gini, siapapun kalian tolong jangan menjadi fanatik terhadap kami seperti kalian fanatik terhadap kedua kubu. Terima kasih. Nah, terima kasih. Itu. Nah komentarnya macam-macam. Ini psikoji kayaknya Igor nih.
Oh iya. Pak, saya rematik terhadap Anda. Rematik. Banyak yang selalu butuh penerangan. Jidat saya cuma satu, Pak. Oh si Igor ini dinobatkan netizen sebagai menteri penerangannya sih. Iya. Ayo si Nur Hadi Aldo. Kalau Nur Hadi Aldo beneran kepilih jadi presiden, menteri penerangannya udah ini nih disiapin si Igor itu ya. Ya karena dia kan itulah maksudnya terang gitu loh kalau. Ini Nur Hadinya balas protes mulu lo tak. Protes mulu lo tak, kan lo yang minta jabatan. Gua bikin distrik juga lo. Oh ternyata si Igor yang minta. Kayak gitu. Terjawab sudah guys. Kalau yang lainnya kan kalau apa? Setiap pasangan calon presiden itu kan pasti didukung apa partai-partai. Jokowi, Ma'ruf itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 partai. Prabowo Sandiaga itu ada 4 partai. Nur Hadi Aldo ini cukup 1 partai namanya. Partai apa? Partai untuk ini apa sih bacanya? Untuk apa nih? Partai untuk kebutuhan iman. Dia penjelasannya gini nih, kenapa dia cuma 1 partai. Walau hanya diusung 1 partai, kami tetap yakin dan pesimis dapat memenangkan pemilu tahun ini. Ya, jadi itu tadi segmen Sabda Netizen kita tentang Nur Hadi Aldo, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang fiktif nomor 10. Dengan quotes yang unik-unik, bikin ketawa, dan dia juga bikin netizen kita jadi kreatif. Jadi kayak nggak suntuk lagi sih ngadepin Pilpres ini. Terus juga ada ini nih, ya jadi ada template kayak ginian yang menyebar dan diisi oleh netizen-netizen dengan kreativitasnya masing-masing. Melibatkan kita juga ya? Iya. Melibatkan netizen untuk berkreasi sesuai dengan passion yang mendukung. Iya, mereka mendukung Nur Hadi Aldo gitu. Dan pesan dari kami, besok April jangan lupa coblos, tapi ingat juga ya Kak, pesannya Nur Hadi Aldo ini jangan fanatik terhadap salah satu paslon. Ya, sama kita juga nggak boleh fanatik sama Nur Hadi Aldo. Ya. It's for fun. Ya, dadah. Ya, semoga Pak Nur Hadi sama Pak Aldo sehat-sehat. Amin. Lancar rezeki, Iya. lancar jodoh. Udah punya keluarga. Loh, jodoh itu nggak harus pas. Oh iya sih, bener juga. Oke, siap. Gitu. Ya. Iya. Udah, itu salah. Ya, ya, dadah.